Kalau nama kelompoknya dipanggil, dijawabnya bagaimana? Contoh, kelompok 1, Jaya, Jaya, Jaya. Nah misalnya seperti itu ya. Tapi harus kompak ya. Harus kompak satu kelompok. Mangga ya. Jadi kita punya waktu 5 menit ya. Nanti kalau kelompoknya dipanggil, sudah ada jawabannya ya. Sebelum kita mulai rangkaian pembukaan secara resmi. Silakan Bapak Ibu ya. Sukses ya misalnya ya. Semangat, ya silahkan ya. Jadi kalau dipanggil nomor kelompoknya sebagai nama kelompok itu Bapak Ibu sudah punya jawaban. Kami persilahkan ya. Kami persilahkan. Yang senantiasa melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari yang berbahagia ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Putri yang akan membawakan acara pembinaan SDM Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dengan judul Collaborative Appreciate Inquiry and Good Job Ethos Development. Selanjutnya langsung saja kita dengar sambutan dari Kepala Departemen Prodi Administrasi Bisnis, Ibu Dr. Aryanis. Kepada Ibu Dr. Aryanis dipersilakan. Ya, Wilujeng Sumping dan salam hormat kepada Ibu Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Ibu Hajah Ani Radianti SPDMkes, Bapak Wadir 1, Ibu Wadir 2, Ibu Wadir 3, dan Bapak Kabak, dan semua pimpinan serta semua peserta pelatihan yang saya banggakan. Mohon izin saya juga sebagai Kepala Departemen Administrasi Bisnis FISIP Unpad, saya Aryani Chan, ingin menyapa juga Ibu Kaprodi S1 Administrasi Bisnis, Bapak Profesor Dr. Beni Alexandri, Wakil Dekan 2 FISIP Unpad, Kapusdi dan Sekpusdi PBIK, tim trainer dan fasilitator, dan seluruh panitia program pembinaan SDM Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Kami memandang bahwa Poltekkes Tasikmalaya ini telah mengambil langkah yang tepat dan bijak melalui program pembinaan SDM ini,
selain melaksanakan amanah penting dari perundang-undangan, program ini memiliki nilai dan manfaat yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan disiplin dan sikap pegawai dan tentunya akan berdampak positif terhadap perkembangan Poltekkes Tasikmalaya saat ini dan masa yang akan datang. Semoga harapan kita semua terwujud dan mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, kemudahan dan dalam menempuh proses pelatihan ini, dan tentunya dapat mengikuti pelatihan ini dengan suasana riang dan gembira. Tadi sudah disampaikan Pak topik kegiatannya adalah kolaboratif, apresiasi, query, and good job ethos development. Luar biasa, topik yang sangat bagus dan tepat untuk Poltekkes Tama. Kita terus menghadapi perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Begitu juga indikator kerja yang kadang-kadang ada beberapa saat juga berubah gitu ya, indikator kerja, tapi sudah kita sikapi dengan baik, alhamdulillah. Juga kita juga sedang merintis Sakter BLU ya, dan berbagai perkembangan menghadapi transformasi kesehatan di Kemenkes. Begitu juga berbagai macam perkembangan perubahan yang harus kita hadapi, baik itu dari akademik, non akademik, itu semua mengalami perkembangan yang sangat cepat. Untuk itu Poltekkes Tama harus segera beradaptasi dengan berbagai perubahan lingkungan, organisasi, pembangunan, dan kapasitas, sehingga capacity building ini insya Allah harus segera dilaksanakan, dan mungkin secara umum juga dapat diartikan sebagai proses meningkatnya kemampuan pengetahuan dan keterampilan, sikap dan perilaku dari SDM. Berbicara mengenai pembinaan SDM tidak lepas dari aspek regulasi yang termuat dalam Undang-Undang 5 tahun 2014, Peraturan Pemerintah 94 tahun 2021, Peraturan Pemerintah 21 tahun 2003, Perka BKN 6 tahun 2022, dan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang kepegawaian dan aparatur sipil negara atau ASN. Secara umum, regulasi tersebut memuat bagaimana ASN bekerja dengan penuh disiplin, mentaati prosedur hingga bisa berkontribusi bagi negara. Di samping aspek regulasi atau aspek legal formal yang harus kita pahami bersama, baik oleh pegawai maupun pimpinan, mari kita coba memahami pegawai atau ASN sebagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pemerintahan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa pegawai atau ASN adalah manusia yang menurut berbagai ahli menyepakati bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana perilaku mereka merupakan hasil interaksi dan integrasi antara karakteristik individu dan karakteristik lingkungan. Terakhir dari tim fasilitator ada Ibu Iis Yati. Baik, selanjutnya boleh Bapak Ibu untuk berkenalan lagi dengan tim mahasiswa yang senantiasa akan menemani kita, yakni di sini ada Kang Rizky Syawaludin. Alias Ethos Good Job. Boleh tim panitia, boleh bawa papan ke sini. Nah, oke ya. Kita akan mempelajari gerakan wajib kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu hafalkan, dan kelompok yang sudah bisa hafal kompak boleh satu kelompok maju ke depan. Nah, oke ya. Ya, satu aja. Baik ya. Bapak Ibu, yang kita pelajari adalah good job. Good job huruf-hurufnya apa aja? G-O-O-D-J-O-B. Nah, aman ya? Kan dulu waktu SD bahasa Inggris nilai 100 ya? Gitu ya. Sip. Baik. Kita mulai ya. Kalau ada O2 berendengan, ada huruf 2. Kalau bahasa Inggris itu biasanya disebutnya bagaimana ya? Double O ya. Jadi sebutannya menjadi G-O-O-D-J-O-B. G-O-O-D-J-O-B. Nah gitu ya.
Jadi G double O D J O B. G itu tepuk. G. Oke ya. Double O D J O B. Inilah spirit good job yang mau kita bangun ya. Kita sebagai pegawai, sebagai aparatur sipil negara perlu membangun etos good job untuk melayani publik, melayani mahasiswa ya. G double O D J O B. G double O D J O B. G double O D J O B. Oke ya. Kalau disebut namanya menjadi good job. Good job, good job. Good job, good job. Oke. Masuki pembinaan SDM, maka itu kesempatan terbaik untuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan materi training itu hanya simulasi, kita sendiri yang berupaya menerapkan pada diri kita sendiri. Maka mari menjadi powerful subject dan bermental driver ya. Kita kupas yang bermental driver. Manusia di bumi ini secara umum dibagi dua. Ada yang dominan bermental passenger atau penumpang, ada yang dominan bermental driver atau pengemudi ya. Mentalnya ya. Beda nggak tuh mental pengemudi sama penumpang kira-kira? Beda ya. Kalau pengemudi dia harus tahu jalan. Dia mikirin harus sampai dengan selamat. Dia mikirin mana yang nggak macet. Dia mikirin kendaraan jangan sampai mogok dan lain-lain. Tapi kalau mental penumpang ya pokoknya duduk, pokoknya tidur, tahu nyampe. Ini mentalnya ya. Kalau ada karaoke-nya nyanyi gitu ya. Jadi mentalnya tidur ya. Walaupun kadang-kadang kita jadi pengemudi, kadang-kadang jadi penumpang, tapi mentalnya harus selalu mental pengemudi ya. Kita mengendalikan. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa kita yang sama yang Bapak Ibu di Poltekkes Tasikmalaya juga atau di Cirebon sama dengan kami, saya ya dosen di Fisip UPA adalah ASN seperti itu ya. Bapak Ibu mungkin ada yang mengingat kembali aturan terkait dengan undang-undang ASN. Tadi dari paparan yang pertama oleh Prof. Benny disampaikan kan tentang regulasi ASN. Ya, baik. Ya ini mengingatkan kembali ya Ibu, Bapak Ibu. Jadi kalau regulasi tentang ASN kita itu adalah Undang-Undang 5 2014 ya tentang ASN, aparatur sipil negara. Di situ disebutkan bahwa ASN itu adalah Bapak Ibu profesi. Jadi kita sebagai ASN itu adalah profesi. Nah, Bapak Ibu sebagai ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10 ya. Jadi tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Benny yang terkait dengan kepegawaian itu kita merujuk kepada yang pertama adalah Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian ini PP 11 Tahun 2017. Ini tentang manajemen PNS ya, yang setelah diubah untuk kedua kali atau pertama kali itu menjadi PP 17 2020. Kemudian ini adalah Perka BKN 7 2013 itu tentang jabatan kompetensi ya, jadi pengembangan jabatan kompetensi. Ya. Sebentar ya. Kelompok 20 ya, kelompok 20 ingin didengar suaranya. Kita panggil sekali lagi ya sebelum kita memasuki acara pembukaan. Kelompok 20. Oke, sekali lagi Pak, sekali lagi ya. Yang keras ya. Oke, kelompok 20. Iya, itu dia. Oke. Ya udah. Ya. Oke, ada lambang hati, baik sekali ya, kreasi yang baik ya, penuh makna. Ya, ada lambang love-nya, ada lambang hati ya. Dikerjakan dengan hati, tulus ikhlas ya.